Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa mereka? Jawabnya ada pada ayat itu. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Kita perlu mengerti apa itu gunung Tuhan dan siapa yang boleh masuk ke gunung Tuhan itu, berada di sana. Hill of the Lord itu kalau orang-orang Palestina sangat mengerti itu. Hill of the Lord itu adalah Mount of Zion, Bukit Sion. Bukit Sion adalah bukit-bukit yang ada di seputaran Yerusalem. Israel itu kebanyakan bergunung-gunung, berbukit-bukit. Kota Yerusalem itu bergunung-gunung. Itu sebabnya mereka punya lapangan terbang tidak dibuat di Yerusalem, tetapi di Tel Aviv. Di Tel Aviv ada dataran rendah di sana. Yerusalem enggak ada. Karena memang bergunung-gunung itu. Itu yang dikenal oleh orang Palestina sebagai Mount of Zion. Nah, Mount of Zion ini adalah tempat di mana ya kota Yerusalem ada, di mana Ka'bah itu berada. Ka'bah itu berada. Sekarang kita sudah semakin mengerti adalah siapa yang dapat naik ke Bukit Sion, the hill of Zion, the hill of God. Okay. Siapa yang dapat datang ke Temple of God? Mereka yang suci hatinya. Okay. Konsep daripada Holy Mountain atau yaitu Mount of Zion itu diasosiasikan dengan kehadiran Allah di dalam Ka'bahnya. Kehadiran Allah di dalam Ka'bahnya. Allah ada di dalam Ka'bahnya. Allah ada di dalam temple. Allah ada di dalam sanctuary. Allah ada di tempat orang beribadah. Gunung batu melambangkan Tuhan. Jadi Tuhan itu dilambangkan sebagai gunung batu. Kalau gunung batu itu adalah melambangkan kemahakekuasaan Tuhan. Dia adalah Allah yang sangat perkasa, dia adalah kekuatan, dia adalah tempat berlindung. Itu sebabnya kita perlu datang kepadanya sebagai gunung batu. Ya, datang kepada Tuhan sebagai gunung batu. Oke, kalau tadi dimengerti bahwa gunung batu itu adalah Mount of Zion, itu adalah bukit-bukit, itu adalah wilayah Yerusalem di mana Ka'bah itu ada, dan ketika Ka'bah itu ada artinya Allah ada di sana, maka kita atau manusia perlu datang kepada Tuhan, ke bukit Allah itu. Baik, sebelum saya mau teruskan, saya mau berterima kasih kepada saudara-saudara, para tamu yang sudah hadir. Ada saudara Leri lagi, saudara Leri Rumagit. Nanti mudah-mudahan waktu retreat dia itu sangat bertalenta dalam bidang musik, dia bisa bawa itu, dia punya saksofon, akan menyemarakkan kita punya acara di sana. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi kalau bicara soal Bukit Sion itu adalah Yerusalem. Di sana ada Ka'bah dan Tuhan itu digambarkan sebagai gunung batu. Maka kalau kita datang kepada gunung batu itu, artinya kita butuh kekuatan dari Tuhan. Karena dia adalah kekuatan kita, dia adalah yang maha kuasa, dia sangat perkasa, dia adalah tempat berlindung. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu Limbong yang telah membawakan sebuah lagu yang saya suka sekali itu lagu. You are my hiding place. Engkau adalah tempat saya berlindung. Kalau kita datang kepada Tuhan, dia adalah kekuatan kita. Dengan berbagai masalah kehidupan kita, datanglah kepadanya sebagai gunung batu, sebagai kekuatan kita. Nah, gunung batu ini secara fisik ya, bukan untuk disembah. Karena gunung batu itu kalau dalam kitab suci muncul dalam pengertian Tuhan sebagai kekuatan, sebagai Allah yang maha perkasa, Allah tempat kita berlindung. Tapi gunung batu itu secara fisik bukan tempat untuk menyembah. Dan banyak orang datang ke gunung-gunung batu untuk menyembah. Tahun 1897 mungkin saudara masih ingat salah seorang yang pernah aktif sekali dalam pergerakan Advent, yaitu yang namanya adalah
eh, John Kellogg. John Kellogg. John Kellogg. Ada dia punya produk apa itu makanan apa itu? Itu produk dari cereal. Itu produk dari dia. Tapi kan dia punya hak ciptanya sudah ya dia adalah pionirnya. Dia salah seorang tokoh pergerakan Advent. Tapi ada sesuatu yang membuat dia akhirnya lama-kelamaan hilang dari peredaran pergerakan umat Advent. Mengapa? Karena dia itu mengajarkan sebuah ajaran yang dikenal dengan pantheism. Pantheism. Kata pan itu artinya the whole, menyeluruh. Theism itu adalah ajaran tentang Allah. Artinya apa yang diajarkan ialah Allah itu ada di mana-mana. Allah itu ada di mana-mana. Allah itu dapat dilihat di alam. Dia ada di pohon-pohon, dia ada di bunga-bunga, dia ada di sinar matahari, dia ada di air, dan dia ada di antara umat manusia. Jadi kalau dia ada di pohon, dia ada di gunung-gunung, maka tidak salah orang datang menyembah akan pohon, menyembah akan gunung-gunung. Ini ajaran pantheism. Sayang sekali dia akhirnya lama-kelamaan tidak terdengar lagi. Dia salah seorang pengagum Ellen White. Dia akhirnya berseberangan pendapat, walaupun akhirnya pada waktu Ellen White meninggal, dia sempat keluarkan sebuah kalimat yang dikenang terus sampai sekarang. Dia bilang, "The noble woman's gone." The noble woman's gone. Wanita yang mulia itu telah pergi. Dan saya berkesimpulan bahwa walaupun dia berseberangan pendapat, tapi ketika dia memberikan pernyataan bahwa the noble woman's gone, artinya dia akhirnya mengakui apa yang diajarkan oleh Ellen White. Caleb Gibson mengatakan begini, "The hill of the Lord is obviously not a literal hill." Jadi gunung Tuhan itu yang disebutkan dalam Mazmur 24 itu bukan dimengerti secara literal. Karena God does not dwell in one place. Allah tidak hanya tinggal di satu tempat, but it speaks of His presence. Tapi kalau bicara hill of the Lord, gunung Tuhan itu artinya kehadirannya, hadiratnya. Di mana Allah itu ada. Mari kita lihat apa yang ditulis oleh Yesus dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhanku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi di mana saja ada 2 atau 3 orang berkumpul, bukan hanya dalam gereja, di tempat di mana ibadah itu dijalankan, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul untuk menyembah akan Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu ada. Keluaran 25 ayat 8, Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel lewat Musa. Bilang kepada bangsa Israel, buatkanlah bagiku sebuah sanctuary. Buatkanlah bagiku tempat kudus. Di Alkitab terjemahan lama itu, yang populer tahun 60-an, 50-an sampai 60-an, dituliskan, buatkanlah bagiku sebuah Baitul Muqaddis. Bait itu bahasa Ibrani, artinya rumah. Bait El, rumah Tuhan. Muqaddis, Bait El, rumah Tuhan yang kudus. Apa maksudnya Tuhan memintakan kepada orang Israel lewat Musa untuk membuat akan rumah Tuhan, untuk membuat akan tempat kudus? That I may dwell among them. Agar aku boleh tinggal di antara mereka. Jadi perlu ada tempat ibadah. Tadi disebutkan tadi orang punya rencana. Elder Wayne sudah bilang tadi orang akan membangun rumah ibadah supaya tidak lagi sewa-sewa. Memang betul-betul sudah milik sendiri ya. Colorado ini mungkin baru Ciasdak, siapa yang ada gereja sendiri ya?
Ciasdak, First Denver, Rocky Mountain. Selebihnya ya masih Baba sewa. Kita masih sewa gedung. Ada lagi yang lain? Next Life House. Kalau Bendahara Sobilak, saya aminkan itu. Next Life House. Karena dia yang lihat-lihat perkembangan keuangan kita. Dan dia optimis. Dan kita rasa yakin dengan pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan melihat bahwa kita betul-betul dengan sungguh-sungguh mau dapatkan itu, Tuhan mau kasih. Tuhan mau kasih. Ya, kita kerja keras dan kuasa Tuhan yang akan menolong semuanya itu. Buatkanlah bagiku tempat kudus supaya aku boleh diam di antara umat-umat. Jangan lupa Tuhan ada di sini. Karena Tuhan ada di sini, kita punya kekuatan yang luar biasa. Dia adalah simbol gunung batu itu. Sekarang siapa yang dapat naik ke gunung Tuhan itu? Siapa yang dapat naik gunung Tuhan itu? Ayat 4, kalau tadi ayat 3 kan. Ialah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Sangat simpel. Dan bukti Tuhan, gunung Tuhan itu, kalau itu dimengerti sebagai tempat di mana Allah itu ada, sebuah tempat ibadah di mana Allah itu ada, maka berarti kita perlu datang ke gunung itu, gunung Tuhan itu, ke tempat di mana ia ada, ke Bait El itu, ke rumah Tuhan itu, ke tempel itu. Menurut ayat ini adalah tangan bersih dan murni hati. Pertanyaan sekarang, tidak perlu dijawab dengan bersuara, jawab dalam hati. Ketika saudara datang ke gereja ini, apakah kita tidak punya kesalahan? Tidak punya dosa? Jawab dalam hati. Kalau saya mau jawab, kita semua adalah orang berdosa. Tahun 80-an, seorang ketua divisi di divisi Asia Pasifik Selatan, Pendeta Bokala, dia bilang begini, waktu dia bikin seminar rumah tangga, dia bilang gereja itu adalah tempat orang-orang berdosa. Tempat orang-orang berdosa. Dan kalau ayat ini berkata bahwa mereka yang mau datang ke gunung Tuhan, mereka mau datang kepada Tuhan adalah bersih tangannya, murni hatinya, itu dimengerti sebagai kita sebagai umat Tuhan yang berdosa, kita datang kepada Tuhan just as I am. Sebagaimana ku ada, ku datang padamu Tuhan. Lagu yang selalu dinyanyikan waktu perjamuan. Just as I am. Jadi sebagaimana saya adalah orang berdosa, saya datang kepadanya dengan dosa saya mohon Tuhan ampuni. Dengan demikian saya akan memiliki hati yang bersih, kerelaan untuk datang kepada Tuhan. Oke, karena waktu maka saya harus percepat ini. Dalam Matius 15 ayat 1 dan 2 dituliskan di sana, datanglah beberapa orang Farisi ahli Taurat ke Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Rupanya diperhatikan ini, kok murid-murid Yesus datang, mereka tidak cuci tangan, makan tidak cuci tangan. Oke. Ayat, saya ulang baca. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, mereka itu yang layak datang ke gunung Tuhan. Saya sudah jelaskan tadi apa artinya itu bagi kita. Apa artinya lagu Just as I am, I come, I come. Tangan yang kotor dan hati yang cemar harus dicuci dalam darah Kristus yang suci. Maka kita layak kepada Tuhan. Matius 15 ayat 3. Tapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Saya teruskan, ini jawaban Yesus kepada mereka. Kenapa nggak punya murid-murid makan tidak cuci tangan? Ya, saya punya pertanyaan begini.
Apakah perlu cuci tangan waktu makan? Perlu cuci tangan. Kenapa murid-murid tidak cuci tangan waktu makan katanya? Ini terkait dengan apa yang disebut dengan adat istiadat. Oke. Ada anggapan bahwa jika seorang dapat terkontaminasi karena berhubungan dengan orang bukan Yahudi, maka ia dapat terkontaminasi melalui sentuhan dengan makanan mereka. Artinya begini, jika seorang bisa terkontaminasi karena berhubungan dengan orang yang bukan Yahudi, maka ia juga dapat terkontaminasi melalui sentuhan dengan makanan mereka. Jadi kalau makan makanan dengan orang yang non-Yahudi, akan terkontaminasi, akan menjadi najis, Oke, jadi tradisi yang orang-orang Farisi sedang promosikan tidak mempunyai dasar dalam pengajaran Perjanjian Lama, sedangkan hukum mengenai makanan memiliki dasar Perjanjian Lama. Jadi ini tidak berbicara mengenai makanan. Kenapa mereka tidak cuci tangan? Itu najis kalau tidak cuci tangan. Makan dengan tidak cuci tangan najis. Mengapa kamu pun melanggar adat istiadat mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Jadi saudara-saudara, ini bukan berbicara soal cuci tangan kalau tidak cuci tangan najis, tidak. Waktu makan tidak cuci tangan itu najis, bukan berbicara soal itu, tetapi soal tradisi dari orang-orang Yahudi. Yang contoh yang berikut ya, ini soal cuci tangan ini. Adat istiadat, Tuhan bilang tadi, mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat? Oke. Melanggar perintah Allah demi adat istiadat. Apa itu adat istiadat? Kalau tadi itu contoh ya, contoh yang pertama tadi, artinya kalau berhubungan dengan orang yang non Yahudi, makan makanan di tengah-tengah orang Yahudi, maka otomatis akan terkontaminasi karena yang maksudnya yang non Yahudi ini. Jadi kalau makan dengan mereka yang non Yahudi, otomatis akan terkontaminasi sebagai orang yang orang-orang yang non Yahudi dianggap sebagai najis, haram. Jadi kalau makan dengan orang itu otomatis akan terkontaminasi menjadi najis juga dengan mereka yang bukan Yahudi. Nah, sekarang contoh yang berikut mengenai adat istiadat. Pada tahun 457 di zaman Esra ada satu tradisi yang percaya bahwa ada satu roh jahat yang namanya Shipta. Roh jahat yang namanya Shipta. Nah, Shipta ini kalau kita makan, ini tradisi Yahudi yang berkembang dari zaman Esra sampai pada waktu itu ya. Kalau kita punya tangan berdebu yang mungkin tidak terlihat, di debu itu ada roh jahat yang namanya Shipta. Jadi kalau kita makan tanpa cuci tangan, maka roh jahat itu ada di sini akan masuk bersama-sama dengan makanan dan itu yang membuat kita menjadi najis. Ini latar belakang ya, saya mau kasih tahu. Latar belakang, kenapa Yesus mencelakakan mereka? Karena mereka biasa dengan tradisi. Tradisi pertama ialah kalau makan dengan yang non-Yahudi pasti menjadi najis, terkontaminasi. Yang kedua ialah ini kebiasaan dari zaman Esra tahun 457 sebelum Kristus. Di tangan ada debu dan debu itu biasanya hinggap roh jahat yang namanya Shipta. Jadi kalau tidak cuci tangan, maka Shipta itu akan masuk ke dalam tubuh manusia dan itu akan menajiskan orang. Oke. Ini menurut seorang ahli Talmud itu, ini ada dalam Talmud itu adalah kitab suci orang Yahudi dan salah seorang ahli kitab Talmud yang namanya adalah Kananel, dia menggambarkan bahwa menurut apa yang tertulis dalam Tanit 20b, bahwa Shipta itu atau Shipta
adalah medical elixir atau obat ramuan mujarab. Obat ramuan mujarab itu menurut dia. Tetapi sudah lihat apa yang disebutkan oleh Rashi. Rashi juga ia adalah seorang penafsir kitab Talmud, kitab suci orang Yahudi. Dia adalah orang Perancis. Dalam karyanya yang namanya Yoma 77b. Ini sebuah karya tulis, sebuah buku yang dia tulis, Yoma 77b. Dia katakan bahwa Shipta is a demon. Shipta itu adalah setan. Jadi setan. Jadi Shipta itu kan orang punya tangan ada debu. Maka Shipta itu, setan itu ada debu itu. Nah, kalau kita makan tanpa cuci tangan, maka itu Shipta itu, roh jahat itu akan masuk, itu setan itu akan masuk dan itu akan menajiskan kita. Tapi Yesus bilang bukan yang masuk yang menajiskan orang, tapi yang keluar. Oke. Yang dia tekankan bahwa kenapa kamu melanggar hukum Allah demi adat istiadat? Apa adat istiadat itu? Ini salah satu kebiasaan. Kalau nggak cuci tangan, roh jahat mau masuk. Itu adat istiadat sejak zaman Esra. Oke. Yesus menjawab begini, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Bukan itu Shipta yang bikin kita najis karena tidak cuci tangan. Bukan Shipta. Yang menajiskan orang ialah apa yang keluar dari mulut. Nah, orang yang belum mengerti akan firman ini berpikir bahwa yang penting makan, yang penting tidak kasih muntah. Kalau kasih muntah itu berarti najis. Selama tidak kasih muntah, nyanak najis itu. Bukan itu maksud Yesus, bukan yang keluar dari mulut yang menajiskan orang, tapi yang bukan yang masuk dalam mulut, tapi yang keluar dari mulut itu yang membuat orang menjadi najis. Nah, apa itu? Jadi saudara-saudara, ayat ini bukan bicara soal makanan haram dan halal. Tidak. Yang menajiskan orang ialah apa? Ayat 19. Pikiran jahat. Apa pikiran jahat itu? Pembunuhan. Pembunuhan itu hukum ke-6. Mengapa kamu melanggar hukum Allah demi adat istiadat seperti Shipta tadi? Makan mesti cuci tangan, kalau nyala Shipta masuk dan najis orang. Bukan itu yang menajiskan. Nah, mereka melanggar hukum Allah demi adat istiadat. Apa itu hukum Allah? Pikiran yang jahat. Pembunuhan ada di hukum ke-6. Percabulan ada di hukum ke-7. Pencurian ada di hukum ke-8. Sumpah palsu dan hujat fitnah itu hukum ke-9. Itu semua ada di hukum Allah. Mereka melanggar hukum Allah ini demi adat istiadat tadi. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Tidak ada motif-motif, tidak ada motif-motif yang salah, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa kebencian. Itu yang perlu dipikirkan supaya kita memiliki hati yang bersih. Sekarang bagaimana caranya? Lagu yang kita akan nyanyikan, lagu penutup, sucikan hatimu di dalam doa. Take time to be holy. Take time to be holy. Jadi supaya kita bisa naik ke gunung Tuhan, datang kepada Tuhan, speak of with thy Lord. Sering-seringlah berbicara dengan Tuhan. Artinya apa? Berdoa. Berdoa minta kuasa Tuhan supaya saya ini dikuduskan oleh Tuhan. Dikuduskan oleh Tuhan. Carilah Tuhanmu dalam sabdanya, abide in him always. Berpeganglah terus kepadanya. Tunjukkanlah cinta tolong yang lemah. Make friends of God's children, help those who are weak. Minta berkat Yesus dalam hidupmu. Minta berkat Yesus dalam hidupmu. His blessings to seek. Jadi cari akan berkat Tuhan. Minta akan berkat Tuhan. Kapan kita harus kuduskan hidup kita? Adalah selagi ada di dunia ini. Badan dan jiwa kita serahkan kepada Tuhan. Dan janji Tuhan adalah oleh kuasanya kita bisa dibersihkan, dikuduskan, dibebaskan dari semua hal-hal yang bersifat duniawi. Maka
kita layak berada terus di gunung Tuhan. Dan ini janjinya. They will receive the Lord's blessing. Mereka akan menerima berkat Tuhan dan memiliki hubungan yang baik dengan juru selamat. Mereka ini akan datang ke gunung Tuhan yang kudus. Stansa keempat dari lagu Sucikan Hatimu, dan tentu engkau pun tiba di surga. Bukan hanya di dunia ini, bukan hanya bukit Sion, bukan hanya Ka'bah di dunia ini di mana Tuhan hadir, tapi kita akan terus sampai tiba di bukit Sion yang kekal, di gunung Allah. Bila mana kita datang kepada Tuhan, kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Dia akan sucikan kita. Kita layak di hadapan Tuhan. Kita layak untuk masuk dalam kerajaan ke bukit Sion adalah doa dan harapan saya. Amin.